Sobat Sonora dan juga smart listeners, kita akan bergabung dengan rekan Beni yang ada di acara Untukmu Jogja. Ini pengantar akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, persembahan dari pemerintah kota Yogyakarta. Oke, langsung aja rekan Beni, silakan. Terima kasih rekan Hasa dan juga rekan Dia. Selamat malam sahabat Sonora dan juga smart listener. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali di acara ini. Acara spesial persembahan pemerintah kota Yogyakarta, Untukmu Jogja. Ini kami langsung dari halaman Air Mancur, Komplek Balai Kota Yogyakarta. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama tokoh masyarakat mengenai kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta. Nah, bersama kami sudah ada Ketua IHGMA, Pak Bain. Selamat malam, Pak Bain. Selamat malam, Bang Beni. Istimewa sekali bisa hadir di acara ini ya. Nah, sehat ya, Pak Bain? Puji Tuhan, sehat. Harus selalu sehat dan semangat. Harus selalu sehat dan semangat. Ya. Itu yang utama. Ini hotel sudah mulai recover ya? Iya, betul. Jadi ya puji Tuhan, sekarang ini mudah-mudahan sudah mulai akan keluar aturan endemi ya. Ya. Jadi hotel sudah mulai menggeliat, pariwisata Jogja khususnya juga akan lebih berenergi lagi. Ya. Ya, ini yang penting ya toh, tetap Betul. pariwisata ini juga salah satu sumber PAD di pemerintah kota Yogyakarta. Betul sekali. Itu karena ya Yogyakarta ini ya kota wisata. Iya. Ketika pariwisata dalam tanda kutip wadorah dalesu ya tentu berdampak juga ke PAD-nya ya Pak Bain betul, ya. betul. Nah, Pak Bain gimana nih kesan-kesannya terhadap Pak Haryadi Suyuti dan juga Pak Heru Purwadi ini selama periode kepemimpinan beliau dari tahun 2000 Cukup lama ya, 2017. ya, sudah 5 tahun Sudah ini 5 tahun ternyata. nggak terasa. Sudah tidak sudah Sudah 5 nggak tahun terasa dan sekali ya. dua tahun ini Dua tahun mengalami ini pandemi ya, juga gitu kan. juga. Gitu. Ya, Gimana jadi, Pak Bain? Ya, kami selaku masyarakat Kota Yogyakarta dan juga stakeholder pariwisata, khususnya teman-teman yang memang terjun langsung di industri pariwisata seperti kami, Asosiasi General Manager, sangat terbantu sekali dengan kepemimpinan beliau. Karena memang tadi disampaikan Bang Beni juga bahwa Jogja merupakan kota pariwisata. Ya. Ibarat kata orang bilang itu Jogja ngangeni, Ya. itu adanya di Yogyakarta di kotanya. Di kotanya. Nah, seperti itu. Dan selama 2 tahun lebih kita mengalami pandemi, dan Pak Haryadi dengan Pak Heru ini punya kebijakan-kebijakan yang sangat membantu kami dari relaksasi yang diberikan sehingga Ya. operasional hotel pun masih bisa berjalan dengan baik walaupun dengan pandemi. Ya. Dengan tatanan kita harus dengan era new normal. Ya, ya. Dan bahkan kami di Satgas, kebetulan saya juga ketua Satgas PHRI. Ketua Satgas PHRI juga untuk ya. DPD PHRI juga, Ya. itu juga sangat terbantu dengan arahan-arahan beliau bagaimana hotel-hotel itu tetap bisa beroperasional, tetapi dengan aturan-aturan yang baru era new normal tersebut, begitu. Sehingga bukan hanya karyawan yang harus safety, tetapi tamu juga harus safety. Nah, ini dari GM-nya sampai manajemen ini semua terjun langsung ikut mengawasi hotelnya supaya aman dan nyaman. Betul. Operasional betul juga jalan dan juga sudah sertifikat CHSE itu ya. Betul, Bapak ini ya. sertifikat CSE juga sangat dibantu oleh Dinas Pariwisata, dan bahkan kalau kita lihat sekarang pengembangan dengan pandemi pun masih bisa bergerak, masih bisa berjalan. Artinya infrastruktur yang dilakukan oleh beliau, Pak Haryadi Suyuti dan juga Pak Heru ini, kita lihat sekarang kan Tugu sudah mulai tertata rapi, dipandang sudah enak, sudah ya tidak semrawut seperti dulu lah. Bahkan kita lihat orang berfoto-foto di Tugu itu udah enak gitu, Sudah nggak kelihatan enak ya. kabel-kabelnya gitu. Nah, itu dia. Berarti kalau gambar Tugu masih ada kabelnya itu foto lama. Foto lama. Itu belum foto update. lama, belum ke Jogja update. lagi Betul. itu. Nah. Jadi harus ke Jogja lagi. Nah, itu dia penting sahabat Sonora dan juga smart listener. Perkembangan hotel, teman-teman hotel ini juga terus meningkatkan keamanan, kenyamanan, terutama juga kesehatan ini penting juga. Betul. Karena jadi jangan takut berkunjung ke Jogja karena hotelnya semua sudah 100% CHSE. Semua teman-teman yang hampir 100% CHSE. Tentunya sekarang kan kemarin memang program pemerintah. Sekarang ini dilanjutkan, CHSE ini tetap dilanjutkan. Karena memang sangat penting mengenai cleanliness, safety, itu sangat penting sekali di industri perhotelan. Ya, ini dia.
Pak Bain, Ya. ada yang mau disampaikan? Silakan ucapan kepada Pak Haryadi Suyuti dan juga Pak Heru Purwati. Monggo Pak Bain. Ya, smart listener Sonora, kami atas nama Indonesian Hotel General Manager Association DPD Yogyakarta mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Haryadi Suyuti dan juga Pak Heru selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2017 sampai dengan 2022, di mana saat ini kita mengapresiasi hasil kerja beliau selama beberapa tahun memimpin Kota Jogja dan sangat dirasakan bagi kami di Indonesian Hotel General Manager Association, dan kami sangat berharap Pak Haryadi dan Pak Heru tetap mengabdi untuk Kota Jogja Istimewa. Terima kasih Pak Bain. Ini Ketua IHGMA, Indonesian Hotel General Manager Association. Ini dia sudah menyampaikan pesan dan kesannya terhadap kepemimpinan Pak Haryadi Suyuti dan juga Pak Heru Purwati. Terima kasih Pak Bain. Terima Sudah kasih, juga. Bang Beni. Terima Salam kasih. juga buat teman-teman Siap. GM Semangat. di Yogyakarta semuanya. Matur Siap. nuwun Pak Terima kasih. Bain. Ya. Selamat malam. Malam. Selamat menyaksikan acara. Siap. Iya, Terima kasih. baik. Nah, sahabat Sonora dan Smart Listener, masih juga tentang pariwisata. Pariwisata tentu ada hotel, tapi bagaimana juga promosinya, bagaimana pengembangannya, sudah hadir juga di Komplek Balai Kota Yogyakarta Ketua BP2KY. Kita panggil Mas Aldi, kita akan berbincang-bincang. Selamat malam Mas Aldi. Selamat malam Mas Beni. Sehat? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Pariwisata juga sudah mulai dalam tanda kutip sehat lagi ya. Ini betul tadi hotel sekali. sudah mulai recovery, tempat-tempat wisata kemarin kita lihat full. Betul. Lebaran itu full dan Jogja sudah mulai kelihatan macet dan itu yang dikangenin sama teman-teman pariwisata. itu Sehat. dia padat merayap. Padat Dan merayap. hari ini pun juga bis-bis gede sudah memasuki kota Yogyakarta. Betul Jadi, sekali. Walaupun tidak long weekend ini ya, tapi Iya, pariwisata betul, sudah baik. Betul. Nah, kepemimpinan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pak Haryadi Suyuti juga Pak Heru Purwati ini dampak yang dirasakan oleh teman-teman BP2KY seperti apa nih, Mas Aldi? Ye, baik. Menurut saya dari Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta, Pak Haryadi dan juga Pak Heru Purwati ini memang sangat aware dengan pariwisata. Ya. Dan beliau mempunyai kebijakan-kebijakan yang sangat baik. Satu yang saya ingat memang pada saat pandemi itu melanda dan pariwisata down, Ya. ini vaksin di Kota Yogyakarta ini langsung yang pertama kali dan langsung diresmikan Pak Joko. Ya, Ini ya. membuat kami sebagai pelaku pariwisata merasa terbantu sekali dengan kepedulian seperti ini. Sehingga ya alhamdulillah sekarang kita bisa dirasakan efeknya untuk Ya. pariwisata Kota Jogja langsung cepat bangkit. Cepat bangkit gitu ya. Ye. Ya. Jadi ini sangat membantu kami dalam promosi pariwisata. Betul, itu Ye. saya ingat itu ketika pertama kali vaksin dosis pertama itu justru teman-teman insan pariwisata, Iya, pelaku betul pariwisata, sekali, teman-teman betul sekali. hotel, teman-teman ya semua industri pariwisata lah. Semua industri yang pariwisata. divaksin pertama itu ya. Iya, betul. Ya, luar Di biasa. Benteng Frederik waktu Betul, itu. di Benteng Frederik ini. Betul. Jadi memang karya dari wali kota dan care terhadap Iya, industri pariwisata itu ya. betul sekali. Sing divaksin sih itu. Nah, karena Jogja kota pariwisata. Iya, betul sekali Mas Itu Benny. dia. Jadi Betul. yang terlindungi adalah teman-teman pariwisata karena memang teman-teman industri pariwisata ini yang melayani wisatawan. Iya, Ya betul toh? sekali. Jadi harus sehat duluan ini, jangan. Iya, betul. Dan juga di kegiatan-kegiatan kami Ya. setiap promosi keluar kota, beliau berdua selalu menyempatkan. Ya. Kalau Pak Wali Kota tidak ada, tidak bisa karena ada acara, mungkin nanti diwakilkan oleh Pak Wakil Wali Kota. Kayak di Bandung promosi itu beliau langsung membuka dan menghadiri Pak Wali Kota Pak Wakil Wali Kota di Cirebon juga datang. Nah Datang ini juga ya. ini juga menjadi apresiasi karena bagi daerah yang kita kunjungi Iya. langsung Pak Wakil Wali Kota datang, Pak Wakil Wali Kota datang. Nah ini menunjukkan bahwa Yogyakarta ini sangat apresiasi terhadap pelaku pariwisata yang akan datang ke kota Yogyakarta begitu. Ya. Ini sangat kita apresiasi sekali kepada beliau berdua. Nah, ini juga berarti Betul. kalau Pak Haryadi kebetulan ada acara lain yang ikut serta juga Pak Heru ngoten sih. Iya. Jadi ketika wali kotanya ada Betul. acara ya wakil wali kota bersama teman-teman BP2KY ini kunjungan ke
kota-kota tentu untuk mempromosikan kota Yogyakarta ini. Iya, Mas Beni, betul. Ya, jadi ya kalau dibilang sibuk ya luar biasa sibuk ya berarti ya. Oh, iya. Kan dari kota ke kota masih ngurusi kota Yogyakartanya. Iya, betul bersama sekali. teman-teman BP2KY. Nah, Mas, mungkin ada pengalaman yang paling berkesan bersama mungkin bareng Pak Haryadi mungkin saat rapat atau mungkin di luar rapat atau seperti apa nih Mas? Oh, iya. Atau bersama Pak Heru juga mungkin dalam perjalanan atau mungkin ada kebijakan beliau wah ini bagus atau seperti apa nih Mas kesan-kesannya? Kalau kebijakan-kebijakan memang kami sangat merasakan supportnya, terutama dalam hal pariwisata. Cuman kalau kesan saya, beliau berdua ini sebenarnya person-person yang santai dan humoris, sehingga gitu sangat ya. dekat dengan para pelaku pariwisata. Ya, Begitu. Jadi tidak terkesan menjauh atau ada gapnya begitu ya. Jadi Iya. memang humoris sehingga dalam hal kebijakan-kebijakan langsung masuk. Apabila kita memberikan usulan ataupun memberikan masukan itu beliau ini langsung meresponnya dengan cepat. Langsung merespon dengan Iya, dengan cepat betul, ya kebijakannya. Berarti kalau diajak dialog rembugan gitu juga enjoy gitu Mas. Enjoy, kayak temennya sendiri. Iya, iya, itu. iya. Berarti Itu luar biasa. memang concern terhadap pariwisata di Enjoy. Yogyakarta. Iya, betul. Ya. Mas Aldi, monggo Iya. ucapan kepada Pak Haryadi dan Pak Heru. Monggo silakan. Siap. Saya Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta dan segenap anggota Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta mengucapkan selamat purna tugas kepada Bapak Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta dan Bapak Heru Purwadi selaku Wakil Wali Kota Yogyakarta. Terima kasih atas segala apresiasi kepada pariwisata di Kota Yogyakarta yang telah diberikan, seluruh supportnya kepada kami para pelaku pariwisata, dan selamat menikmati coffee break terlama, yang mana purna tugas ini sama dengan coffee break. Selamat menikmati coffee break yang terlama pada hidup Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldi, Ketua BP2KY. Ini sudah menyampaikan Mas. kesannya dan juga ucapannya. Nah, nanti Mas Aldi juga akan hadir di acara seremoni utama. Dan nanti sahabat sonora dan juga sobat senior, kami pun akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama tokoh masyarakat dan juga pejabat lainnya. Langsung dari acara Untukmu Jogja, persembahan pemerintah kota Yogyakarta, langsung dari halaman Air Mancur Komplek Balai Kota Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Baik sahabat Sonora dan juga small listeners, kembali kita akan simak berbincang lagi ya bersama rekan BNI di acara Untukmu Jogja. Ini pengantar akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jakarta, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Silakan rekan BNI. Terima kasih rekan Hasta, sahabat Sonora dan juga smart listener, masih dari halaman Air Mancur Komplek Balai Kota Yogyakarta. Hari Minggu ini 22 Mei 2022. Tadi saya sudah berbincang-bincang bersama Pak Bain juga Mas Aldi, insan-insan pariwisata, tokoh masyarakat juga. Nah, bersama kami juga ada salah satu tokoh masyarakat yang ini juga dunia perhotelan iya, kuliner juga iya, nyepeda juga iya, pokoknya komplit. Kayaknya hampir setiap hari kesibukan beliau itu 25 jam, tidak 24 jam. Termasuk membalas WA saya juga 25 jam. Maksudnya H+1 itu. Bersama kami Ketua BPD PHRI DIY. Ya, ini saya manggilnya Om Deddy aja supaya berkesan keponakan gitu ya. Karena industri hotel dan pariwisata ini kita semua teman-temannya akrab. Selamat malam Om Deddy. Selamat malam Mas Beni dan pendengar Sonora FM Dan Smart FM. dan Smart FM yang saya banggakan dan saya hormati. Ya. Sehat ya Om Deddy ya. Alhamdulillah, Sehat. puji Tuhan. Nah, ini kita malam
komplek Balai Kota Yogyakarta. Betul. Kalau biasanya kita ketemu di hotel, di kuliner, ya toh, di angkringan. Wah, ini kita di acara spesial untuk Mu Jogja, pengantar akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta. Nah, bicara masalah kepemimpinan Pak Haryadi dan Pak Heru, mungkin apa yang paling berkesan ini untuk Ya, Om Deddy selama jadi 5 gini, tahun ini? Kami dari BPD PRI DIY mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi maupun pelayanan selama 15 tahun Pak Haryadi mengemban tugas di pemerintahan kota dan 5 tahun untuk Pak Heru Purwadi mengemban tugas di pemerintah kota. Mengapa saya sampaikan begitu? Karena kesan kita ya, berdua mereka itu serimbit yang sangat guyup, sesarangan dan kompak. Dan kami BPD PRI DIY di tengah pandemi ini betul-betul terbantu dengan kepemimpinan beliau-beliau. Karena apa? Kami mengadakan waktu itu Merti Hotel dan Restoran di awal pandemi, langsung didukung oleh Pak Wali maupun Pak Wawali. Oh, Jadi iya, kita iya. Merti Hotel dan Restoran itu melaksanakan disinfektan untuk semua hotel dan restoran di daerah Semarang Yogyakarta, khususnya kota Yogyakarta. Ya. Dan event itu dimulai di Hotel Unisi Pasar Kembang, Ya. kemudian di Galeri Prarotaman di Prarotaman. Ini yang memberikan tadi kesan kami yang sangat mendalam, perhatian mereka kepada kita PRI, dan sampai kemarin kita sudah mulai bangkit ini juga ada support, Ya. walaupun itu berupa moral untuk semangat kita untuk terus berjuang melawan pandemi dan bergerak kembali. Ya, berarti boleh dikatakan ini pemerintah hadir Ya, betul. dan mensupport teman-teman Hotel dan restoran ini ya, Ya. terutama di masa-masa dalam tanda kutip masa sulit selama pandemi Betul. 2 tahun yang lalu. Masa Ya. nangis, masa ambiar. Sempat nangis ya, Ya. sempat lost doll ya. Tapi sekarang kondisinya seperti apa nih, Pak? Ya, Om Deddy? Jadi saat ini alhamdulillah puji Tuhan sudah beberapa bulan ini kondisi perhotelan dan restoran membaik dengan terbukti okupansi yang saat ini rata-rata 80%. 80%. Ya. Jadi ini awal kita bangkit dan semoga pandemi bisa kita atasi bersama, ekonomi dan kesehatan bisa berjalan dengan seiring dan sejalan. Nah, itu penting ya, ekonomi dan kesehatan ya. Ekonominya sehat, ya pasti jiwa raganya sehat gitu ya. Betul. Ya, teman-teman hotel cash flow-nya lancar ini ya. Amin. Restorannya laris, cash flow-nya Amin. lancar. Amin. Itu dia. Nah, tapi Om Deddy ini pernah nggak sih ditegur langsung oleh Pak Haryadi atau Pak Heru mungkin? Kami di masa pandemi ini banyak ditegur. Ya. Salah satunya bukan ditegur sebenarnya, diingatkan ya tentang protokol kesehatan. Oh, Ya. ya. Karena memang ada beberapa hotel dan restoran yang belum melaksanakan protokol kesehatan itu secara baik dan benar. Dan ini alhamdulillah kami bisa bersinergi guyup sesarangan dengan beliau. Kami terjun dengan Satgas yang ketua Satgasnya Pak Haryadi Bain Ya. untuk meninjau langsung hotel yang dalam kutip masih belum menerapkan prokes secara betul dan benar. Ini menjadi warning bagi hotel tersebut. Ya. Dan kami sangat berterima kasih Ya. karena guyup sesarangan itu kan saling menyemangati, Betul. saling membantu, saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Nah, Ya, toh. ini hal yang tadi tagline kita guyup sesarangan ternyata bisa berjalan di Bisa berjalan, ya. dua arah antara pemerintah kota dengan BRI. Dengan PRI. Jadi ngelengke itu tadi ya, betul, ngelengke mengingatkan. karo ya kuwi kok urung prokes. Nah. Betul, Mas Benny. Terus konco-koncoku ya kudu prokes lho, nek ora prokes ya nanti dampaknya kemana-mana. Betul. Ya, Jadi kita kan sudah ingin membranding yang tadi Merti Hotel dan Merti Hotel, Restoran. Restoran itu kan brandingnya Jogja aman, nyaman dan sehat.
Jogja aman, nyaman, dan sehat. Ya, ini menjadi branding kita. Bila stay di kota Jogja, pasti hotel-hotelnya sudah melakukan prokes. Dan ternyata ya banyak wisatawan juga mengatakan seperti itu saat ini, gitu loh. Mereka merasa aman, nyaman, dan sehat. Ini adalah poin penting bagi kita untuk bisa mempertahankan, bahkan bisa meningkatkan. Nah, itu apalagi tingkat hunian sudah 80%, ini Ya, mudah-mudahan terus meningkat. Apalagi bulan Mei ini banyak long weekend-nya ya. Betul, Mei dan besok Juni ada Pesparawi. Nah, itu Ya, dia. ada event paduan suara, lomba paduan suara gereja itu. Ini juga membuat kita bisa lebih bernafas lagi karena ada sekitar 3.000 peserta dan plus 8.000 penggembira. Penggembira ya. Ya, seperti itu. Dan ini teman-teman sudah siap menyambut para tamu dan wisatawan ini ya. Wah, harus siap. Dari dulu kita sudah siap. Banyak tamunya yang belum siap datang. Sekarang alhamdulillah tamunya sudah siap. Sudah siap. Betul. Keren ini. Jadi selama pandemi pun hotel pun tetap siap. Teman-teman restoran juga siap. Yang penting itu prokes, jangan lengah prokes. Ya kan. Eling lan waspada. Eling lan waspada, guyub sesarengan. Betul. Itu dia. Silakan Om Deddy, ada yang mau disampaikan ucapan greeting kepada Pak Haryadi dan Pak Heru. Monggo. Ya. Pak Haryadi Suyuti dan Pak Heru Purwadi, kami mewakili BPD PRI Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan peran serta pemerintah kota di bawah kepemimpinan Bapak Haryadi Suyuti dan Bapak Wakil Wali Kota Heru Purwadi yang selama ini selalu mensupport dengan guyup sesarangan kita bersama untuk membangkitkan sektor pariwisata di kota Yogyakarta, khususnya di PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. 15 tahun Pak Haryadi di pemerintah kota, 5 tahun Pak Heru Purwadi di pemerintah kota, BPD PRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan selamat untuk menikmati kehidupan yang baru, dan kami tunggu mungkin yang akan datang dengan jabatan-jabatan yang mungkin lebih strategis. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Om Deddy, Ketua BPD PHRI DIY sudah menyampaikan kesannya terhadap kepemimpinan Pak Haryadi dan Pak Heru, dan sukses terus untuk PHRI DIY. Terima kasih Mas Beni, tetap semangat dan guyup sesarangan kita bersama. Salam Ijikibir. Losdol. Baik, sahabat sonora dan juga smart listener, masih dari halaman air mancur Komplek Balai Kota Yogyakarta di acara Untukmu Jogja, persembahan pemerintah kota Yogyakarta, pengantar akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Beni untuk perbincangan di kesempatan malam hari ini ya di acara Untukmu Jogja, pengantar akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, persembahan dari pemerintah kota Yogyakarta. Ngadep ya, sana. Baik sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, kita akan kembali simak perbincangan bersama rekan Beni ini di acara Untukmu Jogja, pengantar akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, persembahan dari pemerintah kota Yogyakarta. Silakan rekan Beni. Terima kasih rekan Asta. Sahabat sonora dan juga smart listener, masih dari halaman air mancur Komplek Balai Kota Yogyakarta, masih juga di acara Untukmu Jogja. Ini pengantar akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta. 22 Mei 2022, cuaca cerah saat kami berada dan suasananya juga ramai sekali. Para tamu undangan juga hadir di halaman Balai Kota Yogyakarta.
Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang bersama IHGMA, kemudian BP2KY, PHRI. Nah, ini juga tokoh masyarakat dan juga dari Insan Pariwisata Kota Jogja juga. Ada Ketua HPI Kota Yogyakarta, Himpunan Pramu Wisata Indonesia Kota Yogyakarta. Mbak Dian sudah hadir bersama kita. Kita akan ngobrol bersama Mbak Dian apa saja kesan-kesannya terhadap Pak Haryadi Suyuti dan juga Pak Heru Purwadi. Selamat malam Mbak Dian. Selamat malam Mas Benny, apa kabar? Istimewa, sehat. Harus sehat ya Pak. Harus sehat. Tadi teman-teman hotel pariwisata juga harus sehat, ekonomi harus sehat karena itu pemulihan ekonomi pariwisata juga mulai bergulir. Dampaknya hotel sudah 80% sekarang. Nah, ini penting ini karena tidak hanya sehat badannya tapi sehat ekonominya. Tadi Iya. Pak Dedi juga sempat ngobrol gitu. Mbak, Amin, harapannya juga harapannya begitu ya. karena ini pariwisata sudah mulai menggeliat di Jogja. Ya. Bisa dilihat hotel-hotel penuh, bus-bus pariwisata juga banyak. Teman-teman guide ya juga sudah mulai kebanjiran order. Sudah kebanjiran order teman-teman guide. Nah, ini sahabat Sonora dan Smart Listener, biasa kita mengenal istilah dengan guide, tapi bahasa Indonesia adalah pramu wisata Pramu ya, wisata, Mbak. betul. Dan ini semua tergabung dalam HPI Kota Yogyakarta. Ya, Itu betul sekali. dia. Nah, keren ini. Dan itu untuk menjadi anggota harus dalam tanda kutip tersertifikasi atau seperti apa untuk Ya. menjadi anggota HPI ini? Sesuai dengan peraturan baru Perda nomor 4 tahun 2019 bahwa syarat menjadi seorang pemandu wisata atau pramu wisata ini harus memiliki sertifikat pramu wisata atau tour guide yang dikeluarkan oleh BNSP bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada tambahan lagi, Ada tambahan harus lagi. memiliki sertifikat uji keistimewaan Yogyakarta. Oh, Nah, kebetulan kami belum lama ini habis mengikuti diklat selama 3 hari. Ya. Diklat Pawiatan, narasumbernya dari Keraton. Jadi Ya. kami diajarkan tentang sejarah kota Yogyakarta, kemudian mengapa Jogja disebut sebagai daerah istimewa, kemudian juga tata busana Jawa. Jadi kami ada materi itu masuk di Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman, Mas. Oh, gitu Jadi ya. kita harus pakai baju peranaan, Baju kemudian peranaan. jalannya juga harus ya seperti para abdi dalam Ya, seperti apa dalam keraton itu ya. begitu. Jadi benar-benar ngerti sejarah, kemudian bisa menceritakan ke wisatawan, oh keraton itu segini loh, gini-gini. Betul, Nah, betul sekali. Kalau kita sudah memiliki 2 sertifikat itu, dua sertifikat baru itu, kita boleh mengajukan kepada gubernur untuk mendapatkan dulu namanya lisensi atau license. license, Nah, sekarang KTPP, Kartu Oh. Tanda Pengenal Pramu Wisata. kartu tanda pengenal pramu wisata. Betul. Ini. Karena kalau nanti saya bekerja sebagai guide, saya tidak menggunakan itu, nah saya bisa kena sanksi. Oh, bisa ada sanksi Iya, juga. sanksinya sudah diatur dalam Perda, Mas. Oh, ini. Jadi ada denda, kemudian peringatan dulu, 1, 2, kalau sudah 3, baru kena denda. Baru kena denda. Wah, Gitu. sanksinya ada berlapis ini ya. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi saya juga nggak bisa ngaku-ngaku, oh saya guide loh, tapi saya nggak Betul. punya sertifikat, gitu ya. Betul, Nggak punya tanda pengenal, jadi betul. nggak ilegal jadiannya saya kalau jadi guide gitu. Ya. Laras. Dan juga ini berlaku juga untuk tamu yang datang dari Jogja, luar Jogja, apabila tidak membawa tour guide, Ya. mereka wajib menggunakan tour guide lokal yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini penting harus diketahui masyarakat. Tidak membawa tour guide dari kota asalnya, ini wajib menggunakan tour guide yang ada di Betul. DIY ataupun di kota Yogyakarta ini. Ya. Betul, betul sekali. Namun memang ada perkecualian apabila guide lokal tersebut tidak ada, maka guide dari luar Jogja itu boleh meminta surat rekomendasi dari daerah istimewa dari DPD HPI Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa yang bersangkutan membawa grup untuk masuk ke Jogja seperti itu. Nah, surat itu nantinya implementasinya ketika di lapangan bisa ditunjukkan ketika kita masuk mungkin ke objek wisata Ya, ya. atau ke mungkin ke ya semacam keraton seperti itu. Nah, Ya. Jadi ketika masuk keraton pun yang menjelaskan harus Guide keraton. yang keraton dan bersertifikat itu tadi ya. betul, Tidak- Laras. Wah, ini penting kita ketahui sahabat saudara dan sahabat saudara. Nah, Mbak Dian, ini
hari terakhir Pak Haryadi dan Pak Heru sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta. Nah, apa nih? Mungkin pernah ada kesan yang mendalam saya terhadap beliau ini, terutama juga dukungannya terhadap teman-teman HPI seperti apa ini, Mbak Dian? Kalau ditanya kesan mendalam, kayak pengen nangis ya Mas, sedih. Oh gitu ya? Baik, kesan yang mendalam karena kebetulan saya baru 1 tahun ini dilantik sebagai Ketua DPC, tetapi memang support beliau berdua, Pak Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota ini sangat luar biasa, khususnya terhadap stakeholder pariwisata dalam hal ini HPI. Ya. Jadi kami merasa di HPI ini, khususnya di Kota Jogja, merasa diuwongke Mas. Walaupun dulu ya kita sudah jadi orang, tetapi paling tidak kami bisa sejajar, bisa duduk bersama, bisa apa ya, karena pariwisata itu kan tidak bisa saling sendiri-sendiri ya. Kita harus guyup sesarengan kalau kata Ketua PHRI, betul. Guyup sesarengan. Sinergi. Betul, bersinergi satu sama lain dari PHRI, Asita, BP2KY, GIPI, HPI. Nah, ini duduk bersama. Nah, dalam hal ini kami merasa sejajar dengan mereka. Itu salah satu dari support dari Pak Haryadi dan juga Pak Heru. Sebelum periode saya, ada ketua yang lama, kami mengadakan program untuk datang ke kantor Balai Kota, disambut dengan hangat oleh Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota. Kemudian program-program yang selama ini kerjasama Dinas Pariwisata dengan menggandeng HPI, Pak Haryadi, baik Pak Haryadi maupun Pak Heru juga senantiasa selalu support. Salah satunya Gowes Mona Lisa, Mas. Gowes Mona Lisa. Betul. Terus kemudian yang baru ini Tour de Kota Baru. Tour de Kota Baru juga melibatkan HPI juga. Betul. Jadi kami perwakilan dari DPC HPI Kota Yogyakarta sangat mengapresiasi sekali program beliau, kemudian kontribusi, kemudian kalau secara umum ya menata kota Jogja ini menjadi lebih baik dan apa ya, kami banggalah pokoknya. Sebagai insan pariwisata saya sangat bangga, apalagi Yogyakarta menjadi salah satu destinasi yang juga dikunjungi juga oleh tamu-tamu dari luar. Jadi selalu ada kunjungan ke Balai Kota, kemudian kunjungan ke tempat-tempat lain. Seperti itu Mas, kesan kami perwakilan dari HPI Kota Jogja. Itu ya. Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini Pak Haryadi dan Pak Heru ini merangkul semua insan pariwisata ya, dari HPI, kemudian PHRI, BP2KY, IHGM, Asita, semuanya komplit. Betul. Semuanya dirangkul dan ini memang sinergi pariwisata, dan tentu juga Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta juga mensupport teman-teman ini semua. Karena salah satu PAD yang cukup besar memang dari industri pariwisata. Iya, betul sekali Mas. Pendapatan daerah ini memang ya Kota Yogyakarta ini kota pariwisata gitu ya Mbak ya. Betul. Makanya terutama pada saat pandemi tahun ya 2020 ya. 2019 2020 beliau itu memberikan spirit kepada kami supaya apa ya, teman-teman jangan berputus asa. Karena nanti akan ada tiba saatnya untuk kita bisa bangkit dan bergerak kembali seperti dulu, dan ternyata memang alhamdulillah ya terbukti sih saat ini sudah mulai pelan tapi pasti teman-teman juga sudah mulai bekerja, teman-teman sudah mulai bangkit kembali. Sudah ngejob lagi ya. Nah, betul sekali. Hotel-hotel juga sudah penuh. Betul. Ya. Bis-bis sudah mulai datang. Betul. Malah harapan saya kekurangan guide. Oh gitu ya. Sekarang sampai tahap kekurangan guide gitu ya. Karena dulu sebelum pandemi ya Mas. Dan ini kemungkinan juga karena beberapa guide Itali ini sudah full book. Jadi ketika ada request tamu Itali, beberapa guide Itali yang sudah kami hubungi itu, mereka rata-rata sudah kebanjiran job. Wah ini, jadi sudah bangkit lagi ya. Betul. Istimewa. Jadi dengan
gerakan protokol kesehatan, Iya. kemudian hotel-hotel juga menerapkan prokes, CHSE, ini teman-teman pramu wisata juga tetap menerapkan prokes, jadi akhirnya pariwisata pulih kembali. Tamunya sudah mulai datang. Betul, Sejak betul. menjelang Lebaran sampai sekarang ini, wah Jogja padat merayap jalannya. Gitu. Teman-teman guide juga sudah kebanjiran job ini sahabat Sonora Smart Listener. Nah, Mbak Dian, monggo secara khusus ada ucapan kepada Pak Haryadi dan Pak Heru di akhir masa jabatan, monggo Mbak Dian. Baik. Untuk Pak Haryadi dan Pak Heru, saya Dian Eka, Ketua DPC HPI Kota Yogyakarta, juga sekaligus mewakili anggota DPC HPI Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih sekali yang tidak bisa kami utarakan dengan kata-kata, tetapi Bapak berdua, Pak Haryadi dan juga Pak Heru, sungguh sangat luar biasa mensupport kepada kami, khususnya HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, Kota Yogyakarta, care, peduli, bahkan memberikan spirit dan semangat kepada kami. Ini salah satu kontribusi dari Pak Haryadi dan Pak Heru yang tidak pernah kami lupakan, terutama di masa pandemi. Kami ingat sekali pada saat kami pengurus datang ke Balai Kota dan kami disambut dengan baik, juga diberikan wejangan dan juga diberikan motivasi supaya arahannya bagaimana HPI Kota Yogyakarta ini ke depannya. Sukses selalu untuk Pak Haryadi dan juga Pak Heru, tetap semangat, dan harapan kami semoga apa yang sudah Bapak lakukan mudah-mudahan bisa diteruskan oleh generasi atau penerus Bapak selanjutnya. Terima kasih Pak. Salam HPI Jaya. Matur nuwun Mbak Dian, Ketua HPI Kota Yogyakarta. Mbak Dian Eka tadi sudah memberikan kesannya, sahabat saudara Smart Listener, dan juga kesan dan pesan untuk Pak Haryadi dan juga Pak Heru Purwadi. Ini semoga pariwisata, industri pariwisata, teman-teman pariwisata ini mulai menggeliat, mulai greget lagi, akhirnya juga Kota Yogyakarta ini juga ramai lagi oleh wisatawan dan dampaknya untuk kita semua. Amin, amin. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Dian, sukses juga untuk teman-teman HPI Kota Yogyakarta. Sami-sami, terima kasih Mas. Sukses selalu buat Sonora ya. Ya, terima kasih. Baik, sahabat Sonora dan Smart Listener, masih dari halaman Air Mancur, Balai Kota Yogyakarta, masih di acara Untukmu Jogja. Dan tentu nanti kami masih juga akan berbincang-bincang bersama tokoh masyarakat dan juga pejabat lainnya. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Beni di perbincangan malam hari ini di acara Untukmu Jogja. Pengantar akhir masa jabatan Wali Kota Yogyakarta Bapak Haryadi dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Bapak Heru Purwadi, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Oke, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, kembali kita akan simak bersama ya perbincangan di acara Untukmu Jogja, pengantar akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Rekan Beni, silakan untuk perbincangannya. Terima kasih rekan Hosta, sahabat Sonora juga Smart Listener. Ini masih dari halaman Air Mancur, Komplek Balai Kota Yogyakarta, 22 Mei 2022, masih juga di acara Untukmu Jogja, persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Dan kalau tadi kita juga sudah berbincang-bincang bersama teman-teman dari pariwisata, nah ini kita juga akan berbincang-bincang bersama Ketua Asosiasi LPMK Kota Yogyakarta, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta, ada Pak Haryanto, ini sebagai Ketua Asosiasi LPMK Kota Yogyakarta. Selamat malam Pak Haryanto. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat, cuaca cerah juga. Ini keren sekali LPMK. Nah, sebelum nanti kesan dan pesannya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dijelaskan dulu di LPMK ini sebenarnya tatarannya seperti apa ini Pak Haryanto? Mungkin perlu kita sampaikan, jadi mungkin belum begitu banyak juga di familiar di masyarakat. Ya. Sebenarnya ini sudah lama ya, sebenarnya LPMK itu kan sejak ada Perda nomor 12 tahun 2002, di situ ada
RT, RW, dan LPMK. RT, RW, LPMK. Itu yang paling pokok, karena dengan perda itu peran LPMK yaitu untuk mengakomodir program-program yang ada di wilayah kelurahan. Di wilayah kelurahan mungkin dari usulan Pak RT, kemudian ke RW, kemudian digodok di dalam musrenbang di tingkat kelurahan. Ya. Kita mitra dari lurah. Mitra dari lurah ya. Mitra dari lurah. Ada musrenbangnya juga ya. Ada musrenbang ya. Biasanya tiap awal tahun gitu ya. Nah, ini berarti kalau di kota Yogyakarta sendiri berarti LPMK ini juga ada 45, Pak. Karena 45 kelurahan kalau di kota Jogja. Ada 45 LPMK, juga 45 kelurahan karena masing-masing kelurahan ada LPMK-nya satu. Masing-masing kelurahan ya. Jadi mitra kelurahan ya. Ya, mungkin secara singkat tupoksinya apa saja nih, Pak, kalau dari LPMK sendiri? Tupoksinya yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali pembangunan di wilayah masing-masing kelurahan tersebut. Di wilayah masing-masing kelurahan tersebut. Nah, berarti tiap tahun ini ada usulan pembangunan, ya mungkin tahun ini apa, tahun depan, seperti itu, Pak? Atau? Ya, ada. Biasanya juga setiap kelurahan sudah mempunyai namanya RPJM. RPJM, ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah Kelurahan. RPJM kelurahan ini rencana. Ya, dan rata-rata biasanya pembangunan fisik atau non fisik nih, Pak. Ya. Jadi kita mengakomodir semuanya, baik fisik maupun non fisik. Karena banyak untuk pemberdayaan kan biasanya kegiatan pelatihan juga usulan dari masyarakat untuk yang kegiatan non fisik. Kemudian yang fisik itu juga kita biasanya kalau yang anggarannya besar tidak bisa dilaksanakan di kelurahan, kita mengusulkannya kepada OPD. OPD masing-masing, umpama mungkin pelatihan dengan jumlahnya besar ya mungkin dengan OPD terkait. Mungkin terkait dengan UMKM ya di UMKM, kemudian yang mungkin pembangunan jalan, perangan jalan yang di PU yang seperti itu. Ya. Jadi terkait. Ya. Berarti tetap sinergi terhadap OPD di kota Yogyakarta, di Pemkot Yogyakarta ini ya. Nah, ini Pak Haryanto, mungkin wilayah kelurahan ini kan 45, kota Yogyakarta kan juga, wah ini kompleks sekali, Pak, permasalahannya. Mungkin yang paling berkesan ini menangani kelurahan mana, atau wah ini menurut kami keren nih pembangunannya, seperti apa nih, Pak? Jadi karakter masing-masing kelurahan kan berbeda-beda, termasuk juga masyarakatnya juga. Jadi perlu pendekatan yang berbeda-beda juga. Pendekatannya juga berbeda-beda. Ini yang membuat kita bagaimana selalu bersinergi dengan RW dan RT, khususnya yang RT ini yang paling pokok, yang langsung bersinggungan dengan masyarakat langsung. Berarti 45 kelurahan ini karakternya beda-beda semua ya, Pak ya. Jadi pembangunannya tidak bisa disamaratakan juga ya. Misalkan di kelurahan ini ada pembangunan ini harus ini gitu, enggak juga ya, Pak ya. Jadi mungkin kalau yang sifatnya ke-OPD-an mungkin sama-sama ya, mungkin ada dulu program namanya apa untuk lele tadi itu ternak lele ya, hampir semuanya ada kan gitu ya. Cuma ada yang memang karena tidak ada tempat ya tidak bisa dilaksanakan di wilayah tersebut karena kondisi lingkungan yang mungkin sempit kan gitu. Ya. Mungkin tidak ada lahannya ataupun ruang terbuka yang kurang, tidak bisa ya. Nah, kesan terhadap kepemimpinan Pak Haryadi Suyuti dan Pak Heru Purwadi selama ini seperti apa nih, Pak Haryanto? Khususnya untuk ya Pak Haryadi dan Pak Heru ini sangat luar biasa. Jadi benar-benar mengakomodir semua usulan dari masyarakat. Jadi banyak sekali yang mungkin terkait dengan program-program pun sekarang juga karena RPJM ini sudah juga berakhir di tahun 2017-2022 sesuai dengan kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota. Otomatis RPJM pemerintahan kota juga berakhir juga, tetapi ada yang sangat terkesan yang ditinggalkan beliau untuk pembangunan 2 tahun ke depan. Ada yang namanya yaitu master plan. Master plan, atau perencanaan terintegrasi. Perencanaan terintegrasi. Ini sudah dilaksanakan sejak tahun kemarin. Ada 3 di tahun 2020 ada 3 pilot project kelurahan yang untuk pembuatan master plan. Jadi dari kelurahan Karangwaru, kemudian kelurahan Gedongkiwo, kemudian dari kelurahan Keparaan. Ya, ada 3 master plan. Ada 3 itu sebagai pilot project. Kemudian di tahun 2021 ini semua 42 kelurahan wajib melaksanakan yang namanya untuk master plan ini. Atau namanya
kalau bahasa kerennya itu mengatakan itu perencanaan terintegrasi. Perencanaan terintegrasi. Terintegrasi. Berarti total sudah 45 ini sudah ya? 45 Karena dan tadi yang 3 pilot project terus 42 nyusul ini dan ya? di tahun ini review, ada namanya review master plan. Review master Ya, plan. dari hampir semua kelurahan juga melaksanakan review master plan. Karena kadang ada beberapa usulan yang sudah dilaksanakan, Ya. tetapi itu sudah dilaksanakan oleh UPD, sehingga perlu ada namanya review. Ya, diganti usulan supaya tidak tumbang tindih gitu gitu, Pak, ya? tumbang tindih terkait dengan program itu. Ya, jadi keren ini. Jadi sampai 2 tahun ke depan sudah direncanakan juga sudah ya, Pak, di ya? istilahnya sudah disangoni lah. Sudah Masyarakat disangoni ya, disangoni. masyarakat ini ya. Bagaimana kebutuhan maupun lain sebagainya sudah disitulah masyarakat yang mengusulkan, juga masyarakat yang tahu persis di lokasi itu apa yang dibutuhkan. Ya, ya, semuanya seperti itu. Jadi sudah disangoni gitu ya, Sudah Jawabannya sudah disangoni ya. Ini sudah periode akhir jabatan, tapi masyarakat sudah disangoni. Dan juga ketika berkunjung ke wilayah ini, Pak Haryadi dan Pak Heru ini interaksi ke masyarakat juga cair ya Pak ya? Iya, sangat luar biasa. Jadi istilahnya kalau kita membahasannya podo-podo. Jadi di situ di masyarakat ya disitulah tidak ada perbedaan antara itu wali kota dengan masyarakat atau masyarakat ya sepodo, kadang kita ngangkring bareng, kemudian kadang lesehan, dan juga menjadi satu bagaimana dia juga ingin menggali potensi masyarakat. Jadi seperti apa toh masyarakat itu yang dibutuhkan, diinginkan, mungkin dari itu mulai bisa cair, bisa terrealisir kegiatan program itu, mungkin seperti itu. Jadi Pak Haryadi dan Pak Heru ini juga ngobrol langsung ke masyarakat ya. Jadi apa tahu perlu nih gitu kan. Kemudian juga mengevaluasi juga pembangunan yang ada di wilayah seperti itu ya. Ya. Nah, mungkin secara pribadi yang berkesan apa nih Pak? Pak Haryanto mungkin juga berinteraksi terhadap Pak Haryadi dan Pak Heru ini. Secara pribadi, kalau saya kenal Pak Haryadi karena kami juga kebetulan ketua LPMK sudah hampir 3 periode ini. Pas kepemimpinan Pak Haryadi hampir 15 tahun, jadi kami tahu persis karakter Pak Haryadi dan Bu Ana juga, sehingga ya ini sangat luar biasa untuk kepada masyarakatnya saling istilahnya itu dengan masyarakat itu tidak membeda-bedakan. Itu yang sangat penting. Kemudian dengan Pak Heru juga sama, bahkan sangat luar biasa dengan Pak Heru hampir 5 tahun ini, ya di masyarakatnya juga sangat luar biasa lah. Jadi kesan kepada masyarakat, kemudian juga berinteraksinya, ini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak akan membeda-bedakan bagi pejabat, bagi masyarakat, yang penting benar-benar bagaimana untuk kota Yogyakarta ini. Ya, itu dia, tetap membaur dengan masyarakat, tetap berdialog ya Pak, dengan warga masyarakat langsung. Jadi ya karena semuanya juga untuk kemajuan kita bersama, untuk perkembangan kampung, wilayah, kelurahan, Pemkot pun mendukung. Jadi program-program dari masyarakat ini ya. Baik, Pak Haryanto, monggo ada ucapan untuk Pak Haryadi Suyuti dan Pak Heru Purwati. Monggo silakan Pak Haryanto. Khususnya kepada Pak Haryadi Suyuti dan Pak Heru Purwati, pada kesempatan ini kami atas nama warga masyarakat Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang selama ini untuk memimpin Kota Yogyakarta, di mana ini jauh lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Berbagai program prestasi juga diraih oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini, sehingga kedepannya harapan kami juga Yogyakarta bisa lebih baik dan lebih maju lagi untuk masyarakatnya. Demikian, matur nuwun. Terima kasih Pak Haryanto, sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Demikian tadi perbincangan kami bersama Ketua Asosiasi LPMK Kota Yogyakarta, Pak Haryanto. Di malam hari ini juga hadir di acara Untukmu Jogja, persembahan pemerintah Kota Yogyakarta dari halaman air mancur Komplek Balai Kota Yogyakarta. Demikian kami sampaikan langsung, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Benny di acara Untukmu Jogja, pengantar akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Baik, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, kembali kita akan simak bersama ya acara Untukmu Jogja, perbincangan di acara Untukmu Jogja, pengantar akhir masa jabatan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jakarta, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Halo rekan Beni, silakan untuk perbincangannya. Ya, terima kasih rekan Hasta, sahabat Sonora juga smart listener. Ini melanjutkan perbincangan kami bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Tadi juga sempat berbincang-bincang bersama LPMK. Nah, ini sudah hadir para ketua kampung wisata. Di sebelah saya ada Ibu Atin, ketua kampung wisata tahunan ya. Selamat malam Bu Atin. Selamat malam Bapak. Sehat ya Bu Atin? Alhamdulillah. Nah, itu yang kita harapkan. Karena dengan kesehatan kita semua memajukan pariwisata di Kota Yogyakarta. Amin. Itu juga. Dari kampung wisata tahunan, ini ada kampung wisata Rejo Winangun. Ketua Kampung Wisata Rejo Winangun, Pak Untung. Selamat malam Pak Untung. Selamat malam. Sehat juga J Pak J. Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih ini Pak Untung. Kita berbincang-bincang mengenai kesan dan pesannya terhadap kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Pak Aryadi Suyuti dan Pak Heru Purwadi ini selama 5 tahun ini seperti apa. Tapi boleh cerita dulu nih ke kampung wisata tahunan. Nah, ini konsepnya seperti apa, lokasinya seperti apa nih, Bu Atin? Terima kasih. Kalau kami boleh sedikit bercerita tentang kampung wisata tahunan. Kebetulan kami punya lokasi yang sangat strategis ya di kampung tahunan yang di dalamnya ada Taman Makam Pahlawan. Ya. TMP ya. Ya, kemudian ada makam Ki Hajar Dewantara yang itu juga hanya satu se-Indonesia. Jadi kebetulan ada di wilayah kampung kami dan yang jelas kami dengan ikonnya jumputan. Jumputan. Ya. Sehingga dari ikon itu pun sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Wali Kota, Bapak Haryadi Suyuti yang baru kemarin ini, baru tanggal 18 Mei, beberapa hari yang lalu, kami sangat bangga karena dengan inisiatif yang beliau luncurkan sampai bisa menghadirkan 3 bupati dari Pulau Sumatera, dari Kabupaten Toba, Samosir, dan Tapanuli Utara. Sehingga kami berharap dengan inisiatif yang sangat luar biasa dari Bapak Wali Kota akan bisa menginspirasi kita menjalin sebuah kerjasama real dengan 3 kabupaten yang bupatinya sudah rawuh di tempat kita, kemudian bisa menjalin satu hubungan yang berharap akan bisa meningkatkan ekonomi kedua kampung tersebut dalam hal produksi. Kami jemputan dan ketiga kampung di sana berupa ulos seperti itu. Jadi satu produksi dan ikon kita sekarang jadi kampung wisata tahunan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Wah, keren nih. Kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Kolaboratif. Ini kampung wisata tahunan. Jadi untuk warga Kota Yogyakarta yang belum tahu tahunan ini di mana, kalau Anda tahu TMP Kusumanegara atau Jalan Kusumanegara, nah itu ya daerah situ lah, belok ke selatan ya. Apalagi jemputannya itu wah terkenal gitu. Saya lewat situ jadi ingat ada jemputan, ada tulisannya. Nah, ini ternyata adalah kampung wisata tahunan. Nah, berarti Pak Haryadi juga ikut memikirkan kampung wisata, kemarin juga hadir langsung ya, 18 Mei 2022 ini juga ikut dalam tanda kutip membranding kampung wisata tahunan kepada bupati-bupati dari Sumatera itu. Keren, ini kampung wisata tahunan. Dari tahunan kita bergeser ke Rejo Winangun. Nah, Pak Untung, cerita dulu nih, kampung wisata Rejo Winangun ini juga pernah dikunjungi Mas Menteri. Nah, gimana Pak Untung? Siap, iya. Jadi kampung wisata Rejo Winangun, yang pertama lokasinya di seputaran Kebun Binatang Gembiraloka. Seputaran Gembiraloka, ya. Jadi Gembiraloka itu masuk Kelurahan Rejo Winangun. Masuk Kelurahan Rejo Winangun. Betul sekali. Dan itu juga menjadi salah satu paketan kami. Ada yang include dengan Gembiraloka, ada yang paketan-paketan khusus klaster-klaster kami. Oh. Karena di Rejo Winangun ini mungkin
beda dengan kampung wisata yang lain yang ada di Kota Yogyakarta ini, yaitu dengan sistem klaster. Klaster ya? Iya. Ada 5 klaster yang kami kembangkan di situ, dari klaster budaya, klaster kerajinan, kemudian klaster herbal, kemudian ada kuliner, dan klaster agroedukasi. Wah. Iya. Jadi banyak nih Pak klasternya ya berarti. Iya. Atas arahan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wali, kampung wisata kami juga kami branding dengan kampung wisata edukasi. Edukasi iya. juga. Karena dari semua klaster tersebut bisa memberikan suatu edukasi. Misalnya di kampung atau klaster budaya. Budaya. Iya. Kalau datang ke Rejowinangun itu bisa belajar menari. Oh bisa menari, bisa belajar menari, bisa belajar nabuh gamelan, bisa belajar mendalang, dan masih banyak lagi. Dan kebetulan juga pendamping-pendampingnya nanti kami ambilkan dari budayawan atau seniman-seniman di Rejowinangun yang sudah berpengalaman. Demikian juga dalam hal kerajinan, ada batik, ada tata sungging wayang, ada pembuatan blangkon, dan lain sebagainya. Nah, di semuanya bisa untuk edukasi. Dan alhamdulillah kepemimpinan Bapak Haryadi Suyuti dan Bapak Heru Purwadi memang sangat kami rasakan supportnya kepada kampung wisata kami. Ternyata salah satu contoh yaitu pada kami menerima kunjungan dari Mas Menteri, itu sangat kami rasakan sekali. Karena kampung wisata kalau tidak ada support dari pemerintah kota saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ternyata dukungan yang diberikan ke Rejowinangun kalau kita uangkan itu hampir 140 juta. Wah, luar biasa ini. Nah, itu atas arahan dari Bapak Heru Purwadi yang waktu itu audiensi dengan saya dan teman-teman itu memerintahkan semua OPD yang ada di Kota Yogyakarta itu untuk ikut mengeroyok apa yang menjadi kebutuhan kampung wisata dalam menyambut Mas Menteri datang ke Rejowinangun tersebut. Ya, sehingga semua kebutuhan untuk menyambut Mas Menteri tersebut bisa dicukupi oleh OPD-OPD yang ada di Kota Yogyakarta ini. Dan kita tidak mengeluarkan biaya. Berarti sinergi juga antara kampung wisata, OPD dan dukungan juga dari pemerintah Kota Yogyakarta. Sebetulnya kalau boleh usul ya Mas ya, kalau tidak terbentur dengan perundang-undangan, sebetulnya nggak usah jeda lah. 2 tahun itu diteruskan saja. Namun apa daya, ya terbentur dengan undang-undang. Aturan. Iya, aturan. Iya, baik. Nah, buatin nih, apa kesan yang mendalam terhadap kepemimpinan beliau atau mungkin interaksinya juga ke masyarakat langsung? Monggo buatin. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami sebagai pelaku wisata, jadi sangat merasakan seperti yang Pak Untung rasakan juga. Jadi memang kepemimpinan Bapak Haryadi Suyuti dan juga Bapak Heru itu sangat bisa kami rasakan betapa kedekatannya ya. Kemudian supportnya kepada kampung wisata itu juga sangat luar biasa dengan adanya kegiatan Mona Lisa ya, yang kegiatan goes dari antar kampung wisata. Itu juga bisa mengenalkan kita ke dunia luas gitu ya. Jadi selain OPD tempat kami dan secara tidak sengaja atau secara dengan seperti itu artinya kita bisa berbenah diri karena ketika ada tamu yang akan hadir di tempat kami pasti ingin menyuguhkan yang terbaik untuk tamu kita, sehingga kami juga bisa berkoordinasi dengan masyarakat untuk bagaimana kita menjaga sabta pesona sebagai unsur dari pariwisata itu. Jadi kita harus aman, harus tertib, harus bersih, harus sejuk indah
ya. Ya. Kemudian ramah pastinya. Ramah ini yang penting. Kenangan ini dari Jumputan tentunya dan kerajinan banyak yang lainnya ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Untung bahwa kelurahan Kampung Wisata Tahunan itu juga ikonnya memang Jumputan, tetapi selain Jumputan kita punya banyak potensi yang lainnya ya, dari seni budayanya, dari sisi edukasinya dan banyak yang lainnya. Jadi memang kalau secara ekonomi kreatifnya itu Jumputan, tetapi selain itu masih banyak ada produk-produk lain ya, iya, seni budaya dalang juga kecilnya ada. juga ada, Dalang kecilnya dan juga ada. sekolah dalang juga ada ya. Di tahunan. Ya, jadi potensi-potensi itu sangat sangat ingin kami kembangkan dan kami berharap siapapun yang menjabat sebagai wali kota ya tetap seperti Pak Haryadi dan Pak Heru tentunya kedepannya untuk lebih baik dan lebih baik lagi demi kemajuan kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta. Ya, baik. Matur nuwun Bu Atin. Nah, Pak Untung, apa nih kesannya terhadap Pak Haryadi dan Pak Heru? Iya, sama seperti yang disampaikan Bu Atin bahwasanya selama menjabat beliau berdua itu memang luar biasa. Dan khususan untuk Pak Heru Purwadi, itu sudah kami mohon untuk menjadi Bapak Asuh dari Kampung Wisata Rejowinangun. Dan alhamdulillah beliaunya juga kerso. Nah, nanti setelah ini purna dari Wakil Wali Kota, tetap nanti kita berhubungan langsung atau di bawah bimbingan dari Bapak Heru Purwadi. Itu. Ya, baik. Matur nuwun Pak Untung dan Bu Atin, sukses terus untuk Kampung Wisata Tahunan dan Kampung Wisata Rejowinangun. Ini pemberdayaan masyarakat luar biasa sekali. Jadi kita nggak usah jauh-jauh, piknik saja di Kota Yogyakarta banyak kampung wisata. Alhamdulillah Kampung Wisata Rejowinangun itu sudah banyak dari luar kota, Mas. Dari Bangka sudah datang, dari Kalimantan sudah datang. Betul. Alhamdulillah, apalagi setelah dikunjungi Mas Menteri. Itu manfaatnya luar biasa sekali, efeknya ke belakang ini. Ya. Terima kasih. Dampak positifnya. Dampak positif. Sukses terus untuk semua kampung wisata. Amin. Terima kasih. Baik, sahabat saudara dan smart listener, masih dari halaman Balai Kota Yogyakarta. Ini tadi perbincangan bersama kampung wisata, gimana juga kesannya terhadap pemerintahan Pak Haryadi dan juga Pak Heru selama ini. Masih dari acara Untukmu Jogja, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Beni untuk perbincangan di kesempatan malam hari ini di acara Untukmu Jogja, pengantar akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Baik, sahabat sonora dan juga smart listener, kita saksikan rombongan mobil AB1 dan AB2. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, sobat sonora dan juga smart listeners, kita akan kembali simak perbincangan di malam hari ini ya di acara Untukmu Jogja. Ini pengantar akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta. Persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Rekan Beni, silakan. Ya, terima kasih rekan Hasta, sahabat sonora dan juga smart listener. Ini baru saja selesai rangkaian acara Untukmu Jogja, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Dan tadi baru saja usai rangkaian acaranya, dan tadi juga mobil AB1 dan AB2 baru saja melintasi di jalanan ini di halaman air mancur Komplek Balai Kota Yogyakarta. Kemudian Bapak Haryadi Suyuti dan Bapak Heru Purwadi berganti ke mobil pribadi untuk kembali ke kediaman masing-masing dengan dikawal kendaraan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
Nah, bersama kami Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Tri Harsono SOS MM, atau saya lebih akrab manggilnya Mas Keli gitu ya, tapi sebagai Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta. Selamat malam Mas Keli. Selamat malam Mas Denny. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat itu yang utama. Ya. Tadi kita juga sudah ngobrol dengan tokoh masyarakat, teman-teman dari insan pariwisata, ini kesehatan dan ekonomi yang kembali pulih. Pariwisata mulai datang lagi karena pariwisata juga termasuk salah satu PAD Kota Yogyakarta. Betul Mas Denny. Itu cuaca cerah nih Mas, acara untuk Jogja sukses berjalan dengan lancar. Iya, 15 tahun ya kita membersamai Pak Aryadi dan 5 tahun dengan Pak Heru. Penuh dinamika. Tentunya juga selama sekian waktu beliau memimpin pasti ada hal-hal yang sudah terinisiasikan di kita. Satu hal yang kami akan selalu mengingat karena kami merasakan langsung adalah pendewasaan organisasi, di mana kami diajar untuk berpikir dan bertindak secara tanggap, artinya cepat dan kemudian bisa mengidentifikasi apa yang akan dan harus kita lakukan. Ya. Nah, mungkin dari pengalaman 15 tahun bersama Pak Aryadi dan 5 tahun bersama Pak Heru, ini mungkin ada kesan-kesan khusus apa nih? Iya. Kali secara pribadi. Saya kira tidak hanya saya sendiri secara pribadi, tapi banyak teman yang kemudian relasi antara kami dengan beliau berdua itu tidak sekedar pimpinan dan staf saja, tapi lebih menjadi seorang ataupun relasi dalam bentuk sahabat. Sehingga dalam konteks menanggapi sesuatu itu kemudian menjadi lebih cair, meskipun juga tidak menghilangkan yang namanya fatsum birokrasi, bahwa kita juga harus selalu konsisten dan komitmen dengan hierarki di dalam organisasi. Tetapi kemudian kedekatan itulah yang kemudian bisa membuat teamwork ini menjadi efektif. Jadi banyak pengalaman, banyak suka dukanya, tapi saya rasa pasti banyak sukanya ketika berinteraksi dengan Pak Haryadi dan Pak Heru. Ya, beliau berdua mengajarkan bahwa yang ada itu bukan halangan, tapi tantangan. Nah, ini penting. Sampai dengan hari-hari menjelang beliau mengakhiri masa jabatannya, beliau selalu mengingatkan, meskipun dengan bahasa perspektif beliau, saya masih sekian hari menjabat wali kota dan tidak pernah membicarakan saya tinggal sekian hari. Dan artinya adalah ke depan ini tanggung jawab yang harus tetap kita selesaikan. Nah, model-model seperti itu yang kemudian membuat kami itu terinspirasi juga untuk menempatkan sesuatu itu kemudian pada sisi positif, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus kemudian menyelesaikan sesuai dengan tanggung jawab kita. Ini terutama juga program-program kerjanya ini luar biasa sekali. Tadi teman-teman dari Kampung Wisata juga cerita bahwa beliau juga sudah ninggali untuk 2 tahun ke depan programnya seperti apa ini. Ya, karena beliau menyadari bahwa stakeholder-nya itu bukan hanya masyarakat notabene ber-KTP Jogja, tetapi mereka yang merasa diri sebagai orang Jogja. Karena orang Jogja ini kan kemudian tidak boleh mengatakan, lo yang boleh bicara orang terkait dengan Jogja hanya orang yang ber-KTP Jogja, tidak. Mereka yang berkepentingan, bahkan hanya sekedar mereka yang punya kenangan terhadap kota Jogja, selalu mengundurkan diri sebagai kami warga Jogja. Nah, artinya ekspektasi dan keluasan dari stakeholder itu yang kemudian membuat pemangku kepentingan utama di Jogja ini menjadi menghadapi sesuatu yang unik, mengelola sesuatu yang unik. Saya sampai juga bisa cerita banyak loh. Ya, tadi ini hari terakhir masa jabatan beliau. Kita cepet ya. Tadi sulit bercerita tentang beliau berdua itu ternyata saking banyaknya juga. Kemudian ini beliau memang awal ketika datang sudah menyatakan suatu ketika
saya harus mengakhiri ini. Tapi dalam fase keberadaan itu harus ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk Jogja. Untuk Jogja, jadi ada value-nya, ada karya nyatanya. Ada karya. Itu dia luar biasa, apalagi 2 tahun ini kita pandemi, jadi kerja keras wali kota dan wakil wali kota ini juga luar biasa, Mas Geli. Iya. Nah, ini juga sejarah saya kira, bahwa pandemi di Jogja ada pada fase kepemimpinan beliau berdua. Kemudian Jogja menjadi kota yang relatif ada di depan ketika menyelesaikan target-target vaksinasi, baik yang vaksinasi ataupun untuk yang boosternya. Bahkan kita pun sebagai kota yang terbuka, membuka diri untuk memvaksin warga-warga yang bukan warga kota Yogyakarta. Inilah semangat bahwa kita itu memang beliau menekankan bahwa mengelola kota Jogja jangan hanya bekerja untuk bahwa ini kota kamu, kota saya, bahwa ini kota kami, tapi ini kota kita. Kota kita. Siapapun itu yang punya kepedulian dan perhatian terhadap Jogja. Jadi luar biasa ini ya, terutama vaksinasi ini juga. Tadi teman-teman pariwisata juga cerita mereka harus vaksin dan didahulukan dalam tanda kutip karena memang mereka yang akan berhadapan dengan wisatawan karena memang kota Yogyakarta. Dan mereka lah yang menjadi gerbang kita masuk pada fase pemulihan ekonomi, pariwisata. Pariwisata dan sekarang sudah mulai pulih ya Mas Geli ya. Ini sudah ramai lagi, hotel-hotel sudah ramai, hotel sudah penuh. Artinya uruping Jogja itu wis krasa meneh. Ini sudah mulai recovery lah kayaknya. Nah Mas Geli, ini konsep untukmu Jogja ini digarap teman-teman berapa lama ini untuk mempersiapkan acara untukmu Jogja ini? Format yang seperti ini saya kira mengalir ya Mas. Kita kemudian ngomong-ngomong, ada Pak Sekda juga menyampaikan kebersamaan 15 tahun itu kebersamaan yang cukup lama. Dengan Pak Heru juga, dengan Pak Aryadi, kita menghadapi sesuatu yang mungkin periode-periode lain tidak mengalami, yakni bagaimana kita mengelola pandemi ini. Sehingga momentum ini jangan lewat begitu saja. Tidak sekedar memberikan kenangan juga tidak, tetapi ini untuk penegasan bahwa apa yang kita lakukan bersama ini adalah selalu untuk Jogja. Sehingga temanya adalah untuk Jogja. Untuk Jogja. Ya. Dan tadi juga ditutup oleh Bentar Boy Gang. Pak Aryadi juga tampil bareng. Ya, bentuk juga bahwa ini adalah satu simbol bahwa kreasi ini sudah bisa lagi kita gelar dengan saya tidak mengatakan seluas-luasnya tidak juga, tetapi dengan protokol-protokol yang harus kita patuhi juga. Tetapi kita tidak boleh kemudian tetap berada dalam situasi yang yang kemudian seolah-olah tidak memungkinkan kita untuk menyampaikan ekspresi-ekspresi, termasuk di dalam mewadahi teman-teman seniman juga. Ini penting. Jadi semua aspek diperhatikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan tentu program-program kerja terus akan berjalan. Nah, ini Mas Geli, pesan untuk warga Kota Yogyakarta ini di malam hari ini. Monggo Mas Geli. Ya, tentunya dinamika yang semakin dalam tanda petik meriah di Jogja ini sebagai penanda bahwa ekonomi sudah mulai pulih, aktivitas sudah mulai pulih. Tetapi tentunya sebagaimana pesan dari Pak Wali, kemudian Pak Penjabat Wali Kota juga bahwa kita masih dalam situasi pandemi COVID. Sehingga aktivitas seperti ini adalah aktivitas yang memang kita desain untuk menjadi bahwa kita sudah mungkin loh melakukan kegiatan seperti ini, tetapi tetap dalam koridor-koridor yang memenuhi pertimbangan-pertimbangan kesehatan juga. Prokes tetap harus dilaksanakan ya. Iya. Iya, baik. Mas Li, ada yang mau disampaikan
untuk Pak Haryadi dan Pak Heru. Nah, monggo Mas Kuli. Pendek saja. Ya. Matur nuwun. Matur nuwun. Sehat selalu dan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi terima kasih Pak Haryadi Suyuti, terima kasih Pak Heru Purwadi, terima kasih sudah memimpin kami dan terima kasih juga sudah berkarya bekerja keras untuk warga, untuk Kota Yogyakarta, untuk semua OPD, untuk semua stakeholder, luar biasa. Jadi selamat berkarya terus, sukses selalu dan sehat sejahtera untuk Pak Haryadi dan Pak Heru. Baik, sahabat Sonora dan juga Smart Listener, demikian kita secara langsung dari Untukmu Jogja, dari halaman Air Mancur, Komplek Balai Kota Yogyakarta di hari Minggu 22 Mei 2022. Terima kasih kebersamaan Anda dan kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Beni untuk perbincangan di kesempatan malam hari ini di acara Untukmu Jogja. Ini pengantar akhir masa jabatan Wali Kota Yogyakarta Bapak Haryadi Suyuti dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Bapak Heru Purwadi. Persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta.